Pelaku penodongan benda mirip senjata api pistol di ruas tol Cipularang KM 95A, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dibekuk. Pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra berumur 42 tahun ditangkap polisi saat berada di rumah orang tuanya di Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat. Dia pun tak bisa mengelak saat digelandang ke Mapolres Purwakarta. Sebelumnya, peristiwa penodongan itu viral di media sosial. Tim Jatanra Satreskrim Polres Purwakarta yang melakukan penyelidikan, menemukan keberadaan pelaku pada Selasa pagi, 10 Juni 2025. Dari hasil penyelidikan, pelaku sempat mengelabui pihak berwajib dengan melepas stiker aplikasi layanan antar barang Lalamove yang menempel di bagian belakang mobil. Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Adriansyah, menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari kesalahpahaman di jalan tol saat proses saling-salib kendaraan antara korban dan pelaku di KM 93 arah Jakarta-Bandung. Pelaku yang tak terima disalib kemudian membuntuti korban, menghentikan kendaraannya di bahu jalan, dan melakukan aksi pengancaman. Korban ingin menyalip namun tidak diberi ruang. Setelah berhasil menyalip dari kiri, pelaku malah mengejar hingga menghentikan korban. Terjadi cekcok dan pelaku mengeluarkan benda mirip senpi, kata Lili kepada wartawan di Mapolres Purwakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Namun setelah penyelidikan mendalam, Lilik menyebutkan, benda yang ditodongkan bukanlah senjata api, melainkan korek gas berbentuk pistol yang bisa dikokang dan sangat menyerupai senjata asli. Barang bukti lain yang turut diamankan adalah 1 unit mobil milik pelaku, handphone, dompet, dan kain pembungkus korek api, ucapnya. Lilik menerangkan, Sofi Saputra bukan pengemudi resmi dari aplikasi Lalamove. Ia meminjam akun milik temannya selama 2 pekan terakhir untuk bekerja sementara sebagai sopir pengantar barang. Tidak adanya pekerjaan tetap, diduga menjadi latar belakang mengapa ia menggunakan identitas orang lain. Sementara itu, korban yang diketahui bernama Vika, mengaku panik dan ketakutan saat ditodong. Ia mengaku sempat turun untuk menegur pelaku secara baik-baik, namun pelaku justru marah dan mengeluarkan benda yang disangka senjata api. Saya berhenti, dia juga ikut berhenti. Saat saya tanya, dia malah emosi dan langsung keluarkan senjata. Saya langsung lari ke mobil dan mundur sambil menunduk karena takut ditembak, ujar Vika. Kamera dashboard mobil korban disebut turut merekam aksi tersebut dan menjadi salah satu bukti yang memperkuat penyelidikan polisi. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Purwakarta. Polisi tengah mendalami motif serta kemungkinan pelanggaran hukum lain yang dilakukan pelaku. Polres Purwakarta alhamdulillah berhasil menangkap terduga pelaku penodongan dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Dan ini berdasarkan dari beredarnya video viral ya di TikTok yang mana telah membuat resah masyarakat. Akhirnya setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku, yang mana kami berhasil menangkap di wilayah daerah Tangerang, dan kemudian kami mendapatkan barang bukti berupa 1 unit Grand Max ya, Lalamove dengan nopol B2850MZ, 1 korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN dan dapat dikokang, serta kain yang membungkusnya. Jadi alhamdulillah kita berhasil untuk menangkap pelaku, dan sekarang kita sedang minta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Satu kemudian mungkin yang melatar belakangi pelaku sampai melakukan hal yang merasakan seperti itu, apa sih dari hasil pemeriksaan sementara? Ini kebetulan ada kesalahpahaman di jalan. TKP di 93A arah Bandung, Jakarta arah Bandung, di mana korban ini tadinya ingin menyalip Grand Max tersebut. Namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, Grand Max yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Berarti sejumlahnya itu bukan senjata api, benar? Bukan. Jadi itu korek api yang berbentuk menyerupai senjata jenis FN dan dapat dikokang memang.
Pak, ini kan membahayakan pengendara lain juga nih Pak. Untuk pengawasan selanjutnya seperti apa Pak supaya tidak terjadi? Tentunya kita akan melakukan berbagai upaya preventif dan juga preemptif ya, yang mana kita akan juga sering melakukan razia terkait kepemilikan senjata api dan juga kepemilikan senjata airsoft gun, yang mana semuanya harus berizin tentunya. Dan ini juga melalui beberapa tahapan proses, orang tidak sembarangan bisa mendapatkan senjata api maupun senjata jenis airsoft gun, di mana itu harus berizin dan juga melalui proses yang sangat ketat. Apabila ada seseorang yang menyalahgunakan, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas, karena ini juga meresahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.